Perhatikan lingkungan sekitar kalian. Apakah kamu pernah melihat sebuah pabrik atau rumah yang orang-orangnya menghasilkan suatu produk? Perhatikan pula di sekeliling kamu, baju yang kamu pakai, makanan, atau kebutuhan yang lain, bagaimana sampai ke tanganmu? Manusia setiap hari melakukan kegiatan dengan tujuan memenuhi kebutuhan. Kegiatan ekonomi tersebut menunjukkan kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia. Baiklah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi. Mari simak video berikut ini. Secara umum, pengertian kegiatan ekonomi adalah aktivitas yang dilakukan manusia demi memperoleh barang dan jasa. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi. Nah, pada pertemuan kali ini kita hanya membahas tentang kegiatan produksi. Barang dan jasa tidak tersedia begitu saja, tetapi harus diproduksi terlebih dahulu dengan sejumlah pengorbanan. Biasanya kita memahami kegiatan produksi adalah menghasilkan barang. Sedangkan dalam arti luas, produksi adalah kegiatan menghasilkan barang jasa atau kegiatan menambah nilai guna barang dan jasa. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai guna suatu barang akan bertambah apabila barang tersebut diolah lagi dan menghasilkan barang lain. Dalam kegiatan menghasilkan barang dan jasa, berarti barang yang belum ada menambah jumlah dan memperbesar ukuran. Sedangkan kegiatan menambah nilai guna barang tidak mengakibatkan jumlah barang bertambah, tetapi menambah artinya meningkatkan kualitasnya sehingga nilai guna barang atau jasa lebih tinggi. Contohnya, padi akan lebih bernilai tinggi apabila diubah menjadi beras. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Sebagai pihak yang melakukan kegiatan produksi, produsen harus memperhatikan ketiga hal berikut. 1. What atau apa. Hal ini menyangkut jenis dan jumlah barang atau jasa yang perlu untuk diproduksi. Yang kedua, how atau bagaimana, menyangkut cara berproduksi, yaitu penggunaan teknologi sumber daya dan penggunaan tenaga kerja dengan harga yang murah. Ketiga, whom untuk siapa, menyangkut siapa saja yang menerima barangnya, termasuk mengenai cara pendistribusian barang dan jasa. Dalam melakukan kegiatan produksi, memerlukan faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi disebut sumber daya ekonomi. Faktor produksi terdiri atas faktor produksi alam, faktor produksi tenaga kerja, faktor produksi modal, dan faktor produksi kewirausahaan. Keempat faktor produksi tersebut dapat digolongkan menjadi 2 bagian. Yang pertama, faktor produksi asli, yaitu faktor alam dan tenaga kerja. Dan yang kedua, faktor produksi turunan, yaitu modal dan kewirausahaan. Faktor produksi alam atau sumber daya alam adalah semua sumber yang telah tersedia di alam tanpa harus diolah terlebih dahulu dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, meliputi tanah, hutan, barang tambang, sinar matahari, laut beserta isinya. Yang kedua, faktor produksi tenaga kerja atau sumber daya manusia, yaitu tenaga dan pikiran manusia yang digunakan dalam kegiatan produksi. Tenaga kerja dapat dibagi menjadi 3, yaitu tenaga kerja terdidik atau skilled
labor adalah tenaga kerja yang menempuh pendidikan formal. Contohnya dokter, guru, dan tenaga kerja yang lain. Yang kedua, tenaga kerja terlatih atau trained labor adalah tenaga kerja yang memiliki keterampilan terlatih. Contohnya supir, tukang salon, dan penjahit. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja yang tidak punya keterampilan seperti tukang sapu dan tukang sampah. Faktor produksi yang ketiga adalah modal. Modal dalam pengertian umum biasanya berupa uang atau barang. Modal tidak hanya berupa uang, tetapi bisa juga berupa barang. Contohnya gedung, mesin, bahan mentah, atau bahan baku. Faktor produksi yang terakhir adalah kewirausahaan. Faktor kewirausahaan adalah kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk menyatukan semua faktor produksi agar dapat menghasilkan barang dan jasa. Orang yang mempunyai kemampuan berwirausaha disebut wirausahawan. Seorang wirausahawan dituntut untuk memiliki sifat percaya diri, mampu meyakinkan dan mengatur pekerja, selalu mencari informasi, serta berani mengambil resiko. Baiklah, demikian pembelajaran kita yang membahas tentang kegiatan produksi. Semoga Anda memahaminya. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya.